kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Renungan harian pada hari Selasa 16 Februari 2021 tertulis dalam kitab Mazmur 130 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, kebergantungan kepada Allah diungkapkan pemazmur dalam puncak kegembiraannya, karena mazmur ini adalah nyanyian ziarah dengan mendaki Bukit Sion. Pemazmur hendak mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Darinya aku mengharapkan kelegaan dan penghiburan. Dengan percaya bahwa semua hal itu akan tiba. Dengan sabar, pemazmur menunggu pertolongan dan bertekad untuk tidak mencarinya dari tangan yang lain. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Aku menantikannya dengan setulus hati dan bukan hanya di bibir saja. Aku sedang menanti-nanti dan Tuhanlah yang diharapkan jiwaku untuk mendapatkan pemberian-pemberian anugerahnya dan pekerjaan kuasanya. Kebergantungan pemazmur kepada Allah lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Seorang pengawal, dia yakin betul bahwa pagi akan datang. Begitu pula dengan pemazmur, bahwa Allah akan kembali dalam kasih setia-Nya sesuai dengan janjinya. Seorang pengawal sangat mendambakan tibanya waktu pagi. Para pengawal yang menjaga tembok-tembok kota, mereka yang merawat orang-orang sakit, jauh sebelum pagi tiba sudah berharap melihat fajar pagi. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, pemazmur merindukan penyertaan Tuhan. Pemazmur menanti atau menunggu adalah pekerjaan paling membosankan. Begitu pula ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan secara langsung. Terkadang harus melalui proses penantian yang cukup panjang. Tidak semua anak-anak Tuhan mau bersabar menanti jawaban dari Tuhan. Mereka menjadi putus asa dan kecewa, yang akhirnya tidak menikmati janji Tuhan. Kita dapat belajar dari sikap Daud. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Dalam keadaan tidak baik pun Daud tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, dengan sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Untuk memiliki kesabaran memang tidak mudah, memerlukan suatu perjuangan. Ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Abraham menantinya dengan sabar. Sabar adalah menunggu dalam waktu yang panjang. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, namun pastinya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka di dalam menantikan janjinya diperlukan ketaatan dan ketekunan di dalam diri kita. Sabar terhadap tekanan, terhadap tantangan, terhadap pergumulan. Untuk bisa sabar, kita harus senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa kesabaran merupakan salah satu dari buah roh.
Seseorang yang memiliki persekutuan dengan Roh Kudus pasti memiliki penguasaan diri dan bisa bersabar dalam segala hal. Seringkali yang kita lakukan adalah mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Ada kalanya kita mengharapkan campur tangan Tuhan secepat mungkin. Misalnya saat kita merasa tidak sanggup mengatasi kenakalan anak atau penyakit yang sangat nyeri. Kita berseru dalam doa, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu sekarang juga. Menantikan Tuhan membutuhkan disiplin, sekaligus membuat kita bertekun dalam iman. Hanya orang-orang yang teguh hati dapat melakukannya. Sabarlah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jika Tuhan belum mengabulkan permohonanmu, permintaanmu, teruslah memohon dan meminta di dalam doa. Bahkan jika Tuhan sudah mengabulkannya, teruslah memohon, tetaplah berdoa. Karena memohon, berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.